ada rujukan, ya, pustaka. Ada pustaka utama, ada pustaka pendukung. Nah, jadi betapa banyak sebenarnya mahasiswa peserta didik kita harus memiliki referensi ini. Jadi ada yang utama, ada yang pendukung, ya. Minimal ya ada mahasiswa yang menyatakan banyak banget Bu pendukungnya. Apa kita perlu punya semua? Bagus kalau punya semua. Kalau tidak pun utama juga nggak apa-apa. Yang penting ada punya referensi, ya. Nah, jadi saya beri kebebasan juga kepada mahasiswa, ini utama, ini pendukung, ya. Kemudian dosen pengampunya siapa? Ibu Bapak tulis, ada mata kuliah prasyarat. Kebetulan kalau di aljabar matriks ini justru dia menjadi prasyarat dari mata kuliah berikutnya. Nanti pada mata kuliah berikutnya adalah aljabar linier, jadi materi prasyaratnya adalah aljabar matriks. Jadi ini tidak ada prasyarat. Kalau ada prasyarat ditulis oleh Ibu dan Bapak. Nah, kemudian ada pertemuan ke minggu, betul tadi ada kemampuan akhir tadi yang Bapak sebutkan tadi ya. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar sub CPMK. Ada penilaian terdiri dari indikator, kriteria dan teknik penilaiannya. Kemudian ada juga metodenya, ya. Ada metode pembelajarannya, bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, penugasan mahasiswa, ada materi pembelajarannya, dan ada bobot penilaian berapa persen yaitu. Ini saya tidak akan menjelaskan RPS karena Bapak Ibu sudah membuatnya. Kemudian Ibu Bapak juga perlu membuat rencana asesmen atau evaluasi. Formatnya sama seperti tadi. Ini ada mata kuliah, ada kode, ada rumput mata kuliah, ada bobot, ada semester, ada tanggal penyusunan, ada otorisasi pengesahan, ada dosen pengampu mata kuliah, ada koordinator rumput mata kuliah, ada ketua program studi. Kemudian minggu pertama, nah ini sub CPMK. Bentuk asesmennya apa? Ditulis di sini. Untuk sub CPMK yang ini, Ibu Bapak menulis bentuk asesmennya. Kemudian bobotnya berapa? Ya. Nah ini bobotnya berapa? Ibu Bapak lihat bobotnya. Tugas kelompokkah atau tugas individu? Ya. Kemudian ada rencana tugas dan rubrik penilaian. Ini juga sama formatnya. Seperti tadi kalau yang atas itu sama Bapak ya. Di sini ada deskripsi tugas, deskripsikan tugas yang diberikan dalam satu semester. Silakan Ibu Bapak deskripsikan tugas apa yang akan Ibu Bapak berikan kepada mahasiswa dalam satu semester. Misalnya tugas ini bertujuan agar mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan konsep matriks, persamaan nilai dan sebagainya. Ya. Kemudian ada bobot penilaian mata kuliah ditulis. Bobot tugas kelompok berapa persen dari 100%, penilaian mata kuliah, bobot tugas mandiri, kemudian bobot tes UTS, UAS, ya. Kemudian juga bobot tugas penyusunan buku, misalnya atau makalah atau apa saja lah. Kalau saya suruh membuat buku kumpulan soal-soal matriks, itu mudah dia bisa mencari ya kumpulan soal-soal dan penyelesaiannya, cari dari soal-soal UN di SMA, soal-soal SBMPTN dan sebagainya, atau soal-soal yang dibuat oleh sendiri. Jadi tapi referensinya tetap ditulis, sumbernya ditulis dari mana, tahun berapa. Ya. Terima kasih Bapak yang sudah mewakili teman-temannya, yang sudah menyebutkan komponen-komponen yang ada dalam RPS. Baik, sekarang kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Tidak ada lagi pertanyaan, dua saja ya Pak. Jadi tujuan kegiatan ini, setelah mengikuti kegiatan ini diharapkan Bapak Ibu dapat menyusun instrumen penilaian sikap. Kedua, Ibu Bapak dapat menyusun instrumen penilaian pengetahuan. Dan ketiga, Ibu Bapak dapat menyusun instrumen penilaian keterampilan KU dan KK, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Produk yang akan dihasilkan dari kegiatan ini adalah instrumen penilaian sikap dan rubriknya. Kemudian instrumen penilaian pengetahuan dan rubriknya, dan yang ketiga instrumen penilaian keterampilan dan rubriknya. Nah, tugas nanti dalam bentuk tugas, Ibu Bapak menyusun instrumen penilaian sikap, menyusun instrumen penilaian pengetahuan, dan menyusun instrumen penilaian keterampilan khusus dan umum. Ya, jadi produknya nanti dari kegiatan ini berupa instrumen penilaian sikap dan rubriknya, berupa instrumen penilaian pengetahuan dan rubriknya, dan instrumen penilaian keterampilan dan rubriknya. Ya, itu ya. Jadi, nah
Sekilas saya akan menjelaskan dulu bagaimana nanti Ibu Bapak menyusun instrumen penilaian tersebut yang ada 3 ini ya. Jadi kalau kita lihat Ibu Bapak sekalian, ranah teknik dan instrumen penilaian ada 3 ranah penilaian itu kan ada ranah penilaian sikap, ranah penilaian pengetahuan dan keterampilan. Jadi dalam penilaian itu ada 3, afektif, kognitif, dan psikomotor. Ya, sikap itu afektif, pengetahuan itu kognitif, dan keterampilan itu psikomotor. Kemudian bagaimana teknik dari afektif atau sikap, teknik penilaiannya bisa dengan lembar observasi, lembar partisipasi, lembar angket. Angket ini ditujukan diberikan kepada peserta didik, sedangkan observasi guru yang memegangnya, menilainya. Kemudian bagaimana bentuk instrumen penilaiannya, yaitu pedoman observasi. Jadi Ibu Bapak membuat pedoman observasi disertai rubrik penilaiannya seperti apa. Kemudian juga angket yang bisa kita sebarkan kepada mahasiswa peserta didik kita juga disertai oleh rubrik. Kemudian yang berikutnya adalah pengetahuan. Nah, ranah pengetahuan, ranah penilaian pengetahuan atau kognitif ya. Ini teknik penilaiannya tentunya dengan tes tertulis. Tes tertulis, tes itu ada 2, ada tertulis, ada lisan, ada juga tes praktek, ya, tes kinerja. Nah, kalau tes kinerja kita masukkan saja ke keterampilan, ya, karena ada bentuk kinerjanya. Tes tertulis itu bentuknya ada uraian dan objektif, uraian, esai, dan pilihan ganda. Tes lisan ya Ibu Bapak sudah hafal tes lisan, ya, jadi kita memberikan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa pada saat juga, ya, tes lisan. Nah, bagaimana bentuk instrumen penilaiannya, yaitu bentuk soal tes, jangan lupa ada soal yang akan diberikan kepada siswa, dan ada pedoman penskoran atau rubrik yang dipegang oleh guru, di mana nanti pada saat menilai hasil pekerjaan siswa kita berpatokan, kita berpanduan, berpatokan kepada penskoran atau rubrik, pedoman penskoran atau rubrik. Kemudian ada daftar pertanyaan ini di dalam tes, ya. Ya, masa kalau tes kertasnya kosong tentu ada daftar pertanyaan, dan itu juga ini kalau dikupas habis itu bagaimana Ibu dan Bapak membuat soal yang baik, itu ada kaidah-kaidah penentukan soal esai dan soal PG yang baik, ya. Tapi tidak mungkin saya sampaikan pada kesempatan ini karena waktunya terbatas, ya. Jadi jelas ada pertanyaan, kemudian ada petunjuk pengerjaan, ya, itu juga petunjuk itu perlu. Kemudian di soal tersebut juga harus ditulis skornya berapa, skor maksimal tiap soal berapa. Jadi siswa bisa memprediksi, oh tadi saya mengerjakan nomor 1 seperti ini, skor maksimalnya 10, tapi saya nggak yakin saya dapat 10, minimal 5 saya punya lah, dipeganglah setengahnya. Nah, skor maksimal itu harus ditulis di dalam setiap soal, sehingga nanti sampai dengan skor total, sampai dengan bagaimana nilai akhir itu didapat dari mana. Jadi skor perolehan per skor total dikali 100 per 100 atau dikali berapa, ya. Nah, itu harus jelas sehingga siswa bisa memprediksi setidaknya kira-kiranya nilai skor saya dapat berapa ini, ya. Kemudian ranah penilaian keterampilan atau psikomotor yang kita kenal dengan psikomotor. Ada unjuk kerja kinerja dalam bentuk praktikum, ya, bagi dosen-dosen yang mengajar di sains tek itu biasanya ada praktikum, simulasi, presentasi makalah dan sebagainya, dan ada portofolio, kumpulan dokumen-dokumen peserta didik yang kita susun dalam satu folder dan diberi penilaian. Di situ lengkap dengan tanggal-tanggalnya dan jenis-jenis tugas yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa. Kemudian instrumen penilaiannya itu bentuk kubik, unjuk kerja, dan portofolio. Nah, Ibu dan Bapak, inilah sekilas tentang teknik atau bentuk penilaian. Ada tes yang tadi sudah saya sampaikan, ada non-tes. Tes itu terdiri dari tes tulis, tes lisan, dan tes kinerja. Tes tulis ada bentuknya tes objektif, pilihan ganda, tes uraian atau esai, kuis, juga misalnya ada benar salah, tapi tidak mungkin ya benar salah, tapi bisa juga kalau pertanyaan benar salah ada yang menyatakan benar salah, sepertinya untuk tingkat mahasiswa tidak perlu terlalu mudah, tidak juga bagaimana penulisan soalnya, ya. Kemudian menjodohkan juga itu, ya. Kemudian tes kinerja ini berkaitan juga dengan psikomotor, ya, tes keterampilan.
Dan ada non-tes. Non-tes. Jadi tes itu lebih ke arah untuk ranah ranah psikomotor dan ranah kognitif, pada ranah pengetahuan dan ranah keterampilan untuk tes. Kalau non-tes itu lebih mengarah kepada dikhususkan untuk menilai penilaian afektif atau penilaian sikap. Ada lembar observasi, lembar partisipasi, ada lembar kerja, ada angket, ada penilaian proyek, dan ada portofolio. Itu lengkap sekali. Kalau dikupas satu persatu harus satu semester dengan judul mata kuliah evaluasi pembelajaran. Ya, ini sekilas saja. Nah, sekarang bagaimana Ibu Bapak akan mengembangkan instrumen penilaian yang tentunya kita ingin instrumen penilaian yang kita buat berkualitas. Tentu pertama Ibu dan Bapak harus mengkaji CPMK yang sudah Ibu Bapak buat dalam RPS, sub CPMK, dan indikator yang akan sudah. Itu nomor 1 sudah dilalui oleh Ibu Bapak. Kedua, menentukan cakupan materi yang akan diukur. Ini pun sudah dilalui oleh Ibu dan Bapak. Nah, yang ketiga, pembuatan kisi-kisi atau blueprint. Pembuatan kisi-kisi juga nggak usah spesifik, karena itu sudah ada nanti di sub CPMK. Ada kata kerja operasionalnya di sub CPMK itu. Nah, kemudian yang keempat ini, menulis soal berdasarkan kaidah penulisan. Kemudian yang kelima, menyusun pedoman penskoran atau big score. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan membriefing poin 4, boleh dari poin 3, 4 dan 5 ya. Kalau 6 ini nanti pada analisis ya, pada pertemuan berikutnya. Nah, kita mulai dari ranah afektif ya Ibu dan Bapak, berdasarkan Taxonomy of Educational Objective, Affective Domain dari Karpov, Bloom dan Masya pada tahun 1964. Itu ada yang tingkatan yang dari tingkatan yang paling rendah sampai tingkatan yang paling tinggi, dari receiving, responding, value, organization, characterization. Jadi A1 dari afektif 1. Nah, ini ada sejumlah kata kinerja atau kata kerja operasional untuk aspek sikap ya. Ini bisa dibuat nanti di dalam sub CPMK ya. Siswa dapat apa sesuai dengan tingkatan sikapnya ya, tingkatan afektifnya A1, A2, A3, A4, A5 ya. Nah, ini contoh, saya berikan contoh, tapi nanti Ibu Bapak bisa kembangkan, bisa modifikasi contoh kisi-kisi dan rubrik penilaian sikap melalui lembar observasi. Jadi jangan lupa harus ada form penilaian dan rubrik sikap jurusan, prodi ya, mata kuliah, bobot SKS, semester tahun akademik, hari, tanggal, waktu, dosen. Nah, penilaian sikap, tulis CPMK-nya, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Ya. Nah, ini bentuk kisi-kisi penilaian sikap. Teknik penilaiannya adalah observasi, bentuk instrumennya adalah lembar pengamatan. Jadi Ibu Bapak sambil mahasiswa berdiskusi, mahasiswa belajar itu senantiasa harus mengamati. Dan form lembar observasi juga minimal harus ada lah ya, tidak ini. Kalau tapi ada juga dosen yang saya sudah bisa di luar kepala tanpa lembar observasi, boleh saja. Tinggal nanti lembar observasi disusun di akhir, boleh ya. Ini ada butir nilai sikap, misalnya bertanggung jawab. Ya, ini saya berikan cuma 2 contoh saja, dan seterusnya silakan apa saja sikap itu, ada tanggung jawab, kerjasama, empati, dan lainnya. Kemudian indikator mahasiswa mengumpulkan tugas atau kuis dengan tepat. Mahasiswa mematuhi kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Mahasiswa menyimak saat teman yang lain menjelaskan sesuatu. Kemudian peserta didik menanggapi pendapat teman yang lain. Mahasiswa menyimak saat teman yang lain menjelaskan sesuatu, peserta didik menanggapi pendapat teman yang lain. Ya, mahasiswa atau peserta didik sama ya. Nah, skornya bagaimana? Ini yang namanya rubrik, Ibu dan Bapak, rubrik. Diberi skor 4 jika muncul 4 indikator yang dilakukan. Ya, kan ini ada 4 indikator, 1, 2, 3, 4. Ya, jika semuanya itu terpenuhi oleh mahasiswa, maka kita beri skor 4. Sedangkan kalau 3, jika munculnya hanya 3 indikator yang dilakukan oleh peserta didik. Misalnya dia hanya
nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau acak juga tidak jadi masalah. Ya. Skor 2 jika muncul 2 indikator yang dilakukan. Skor 1 jika muncul 1 indikator yang dilakukan. Itu untuk butir nilai sikap tanggung jawab ini indikatornya. Kemudian kerjasama, mahasiswa mencari informasi untuk menyelesaikan tugas atau masalah yang sedang dikerjakan. Nah, pernyataan-pernyataan dalam indikator ini silakan Ibu Bapak buat sendiri, dimodifikasi dari sumber lain silakan. Kemudian dibuat skornya juga sama seperti ini. Jadi kita punya pegangan mau memberi skor berapa untuk penilaian sikap mahasiswa ini, ya. Kemudian ini contoh instrumen sikap, ya. Misalnya ada lagi rubrik bentuk lain, ya. Bentuk lain lagi rubrik untuk penilaian sikap, atau sikap itu lebih kepada soft skill, ya. Nama mata kuliah dan kode mata kuliah, capaian pembelajarannya tulis, ya. Kemampuan akhir yang diharapkan juga tulis, dosen pengampu tulis, ya. Jadi misalkan dalam satu pertemuan pada mata kuliah ya CPMK itu, Ibu Bapak melakukan diskusi, memberikan tugas pada mahasiswa diskusi. Cobalah Ibu dan Bapak membuat lembar format break seperti ini, misalnya nama mahasiswa sudah diketik. Kemudian ada kemampuan intrapersonal skills, jadi kemampuan intrapersonal, misalnya kehadiran dalam diskusi, tanggung jawabnya, percaya dirinya. Kemudian juga ada interpersonal skills, tingkat partisipasi dalam tim, kepemimpinan, kerjasama, kemampuan komunikasi, presentasi ide, dan skor perolehan. Ya, nah di sini ada deskriptor, ya. Misalnya kehadiran dalam diskusi, jumlah kehadiran dalam diskusi itu berapa, ya. Ibu Bapak bisa menuliskan skor rentang 1 sampai 4. 1 sangat baik, cukup, kurang. Ya, silakan 2, 3, 4 mulai di sini. Kemudian tanggung jawab mengerjakan tugas mandiri kelompok dengan angka di sini. Kemudian percaya diri, kemampuan untuk kerja dalam diskusi, kerjasamanya juga ya, bagus. Sudah ada rubriknya. Ya. Kita menerapkan. Kita ya, harus ada rubrik, Pak. Ini ada suara bocor. Baru tapak luarnya kita. Ya, oke. Harus ada rubrik ya, Pak, ya. Ini ada suara yang kok layar ininya. Layarnya jelas, Pak. Halo. Oke, ya. Kita lanjut ya. Kemudian interpersonal skill, jadi harus ada deskriptornya untuk Ibu Bapak bisa memberikan skor kepada siswa, ya. Kontribusi terhadap penyelesaian tugas kelompok itu tingkat partisipasi dalam tim. Kepemimpinannya bagaimana, kemampuan menjalankan tugas sebagai pemimpin. Kan biasanya di dalam diskusi ada ketua kelompok lah, katakanlah ya, kerjasama tim dan sebagainya. Nah, kemudian atau bentuk lain ini contoh instrumen penilaian sikap, penilaian diri. Nah, jadi di dalam penilaian sikap itu selain sikap siswa yang dinilai oleh dosen, mahasiswa yang dinilai oleh dosen, dan mahasiswa juga perlu menilai diri sendiri. Makanya ada yang disebut dengan penilaian diri, self assessment. Nah, tentunya kalau dalam hal ini dia harus jujur, ya, harus jujur. Petunjuknya nanti isilah angket ini dengan sejujur-jujurnya, karena dia akan menilai diri sendiri, bukan orang lain. Jadi kalau yang tadi, yang soft skill tadi, yang ini slide yang sebelumnya ini adalah ini dosen yang menilai sikap siswa. Tetapi kalau ini mahasiswa yang menilai dirinya sendiri. Nah, untuk pernyataan-pernyataannya pun perlu Ibu Bapak modifikasi, ya, perlu Bapak cari, sesuaikan dengan sub CPMK atau sesuaikan dengan keadaan pada saat kita memulai pembelajaran, kemudian pada saat proses pembelajaran, pada saat akhir pembelajaran, atau saat pergaulan sehari-hari siswa di luar tempat perkuliahan, ya. Misalnya, saya selalu mengerjakan tugas sendiri tanpa bantuan orang lain. Ada SS, STSS, jangan lupa keterangan di bawahnya harus ditulis. Ya, tidak semua mahasiswa tahu. Jangan menganggap mahasiswa tahulah SSS, setuju, tidak. Tetap harus ada keterangannya. Sangat setuju, S setuju, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Kemudian penskorannya SS4, S3, TS2, STS1. Ya. Nah,
Saya tidak pernah menunda-nunda pekerjaan yang diberikan oleh dosen. Biarkan siswa diberi kebebasan untuk menilai dirinya sendiri. Oh, ngebohongkah atau tidak? Pokoknya petunjuknya isilah angket ini dengan sejujurnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, saya selalu mengumpulkan tugas, maksudnya ya ini tepat waktu. Saya senantiasa tertib dalam mengikuti perkuliahan. Saya mengikuti praktikum sesuai dengan langkah yang ditetapkan. Saya tidak melakukan plagiasi dalam membuat karya ilmiah. Saya aktif dalam kerja kelompok. Saya senantiasa mencari jalan mengatasi perbedaan pendapat, ya, pikiran antara diri sendiri dengan orang lain. Saya senantiasa mendorong orang lain untuk bekerja sama demi mencapai tujuan bersama. Saya senantiasa memperlakukan orang lain sebagai diri sendiri ingin diperlakukan. Ini contoh saja. Tidak perlu ditiru, tidak perlu sama. Ibu bapak bisa cantumkan sebanyak-banyaknya pernyataan-pernyataan yang mencerminkan penilaian diri mahasiswa. Mau dalam hal moderasi beragama, toleransi beragama, silakan. Ya, dalam hal spiritualnya, silakan dibuat pernyataan-pernyataan yang berbasis penilaian diri mahasiswa. Ya, kemudian juga jadi mahasiswa itu dinilai oleh dosen, mahasiswa juga menilai dirinya sendiri, yaitu penilaian diri. Juga mahasiswa perlu dinilai oleh teman sejawatnya. Di kita juga ada peer assessment, ya. Di kita ada untuk kenaikan pangkat juga ada peer reviewer, ya, peer review. Jadi menilai ya teman sendiri proposalnya, kemudian yang untuk kenaikan pangkat, artikel-artikelnya dinilai oleh teman sejawat sebidang, ya, itu juga ada penilaian teman di mahasiswa itu. Seharusnya idealnya kita kan berbicara ideal dan teori, walaupun pada kenyataannya penilaian sikap diri, sikap antar teman, sikap yang dinilai oleh dosen terhadap mahasiswa juga jarang dilakukan, ya. Nah, di sini juga nama mahasiswa boleh diambil dari kalimat, diambil dari penilaian diri tadi, cuman yang bisa diamati oleh temannya, ya. Misalnya nama mahasiswa yang dinilai, di sini harusnya ditambah lagi penilai ya, penilai siapa, gitu ya, NIM-nya berapa. Nah, jadi ini nama mahasiswa yang dinilai, NIM-nya berapa, di sini juga ditambahkan penilai dan NIM. Misalnya si A menilai si B, ya, ini nama mahasiswanya B, penilainya A. Nah, jadi berarti si A itu menilai si B, apakah dia si B itu selalu mengerjakan tugas sendiri tanpa bantuan orang lain? Nah, itu ya, dia tidak pernah menunda-nunda pekerjaan yang diberikan oleh dosen, selalu mengumpulkan tugas tepat waktu, senantiasa yang bisa teramati. Kalau kira-kiranya ada pernyataan yang kurang bisa diamati, apalagi misalnya ya dalam hal spiritual, selalu berdoa pada setiap dimulainya kegiatan, kita kan tidak tahu ya. Si dosen, si mahasiswa itu tidak tahu temannya apakah sering berdoa atau tidak. Jadi buat pernyataan-pernyataan yang bisa teramati oleh temannya. Ya, itu biasanya di dalam diskusi kelompok, ya. Jadi pernyataan-pernyataan yang dibuat sedemikian rupa sehingga si teman itu mudah mengamatinya, ya. Kalau hal yang spiritual, misalnya yang dia rajin mengikuti sholat Jumat, nah itu mudah ya, misalnya di kampus, nah, misalnya. Karena kalau misalnya sholat Jumat, biasanya kalau mahasiswa ada jam sampai sore, ya, mereka pada sholat di kampus, ya. Tapi kalau hal-hal yang berkaitan spiritual yang tidak mudah diamati oleh teman, jangan dibuat dalam pernyataan. Itu sangat karena itu dalam diri pribadi masing-masing. Kemudian, nah, setelah itu ibu bapak harus ada membuat pedoman penskoran atau rubrik penilaian sikap. Jadi petunjuk penskoran, skor akhir menggunakan skala 1 sampai skala 4. Yang tadi ya, skala 1 sampai 4. Perhitungan skor akhir menggunakan rumus skor akhir adalah skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 4. Nah, jadi skor maksimal misalnya kan skor maksimal itu 4 dikali banyaknya pernyataan. Jadi skor yang diperoleh dibagi skor maksimal. Skor maksimal itu adalah 4 kan, karena di sini skor maksimalnya 4 dikali jumlah pernyataan itu ada berapa. Ya, skor ideal lah katakanlah. Skor maksimal itu sama dengan skor ideal.
Nah, baru kita buat tentang intervalnya. Ini sesuai dengan Permendikbud nomor 81A tahun 2013, di mana predikat kompetensi nilai sikap yaitu interval 3,3 sampai dengan 4, ini skor akhirnya di tengah, ya, skor akhirnya di tengah, ya. Sangat baik. Kemudian tentang antara 2,33 sampai 3,33, B baik. 1,33 sampai dengan 2,33 C. Skor akhir di bawah 1,33 adalah. Nah, sekarang kalau saya lihat misalnya di sini skor akhirnya, kita lihat yang pertama antara 3,33 sampai 4,0. Di sini misalnya ada seorang yang dapat 3,7, berarti di sini A dia sangat baik karena 3,7 itu lebih kecil dari 4,0 dan lebih besar dari 3,3, ya, 3,33 itu tanda ini. Nah, ini simbol-simbol matematika bagi dosen-dosen yang dari jurusan sosial, mungkin saya harap pasti mengerti lah ya, ini hal yang sudah biasa. Kemudian, nah jadi setelah ibu bapak paham tadi sekilas, ini nanti PowerPoint boleh di-share, dipelajari oleh ibu bapak. Jadi deskripsi tugas mandiri saat ini, ibu bapak membuat instrumen penilaian sikap yang mengukur CPMK, sub CPMK sikap yang ibu bapak pilih di dalam RPS, ya. Kemudian yang B, instrumen penilaian sikap harus dilengkapi oleh jurusan atau program studi, nama mata kuliah, bobot SKS, semester atau tahun akademik, nama dosen, CPMK, sub CPMK. Dan juga bahwa instrumen penilaian sikap ini harus dilengkapi dengan rubrik penilaian sikap. Itu penting, ya, karena dari mana nanti ibu bapak bisa menilai baik, cukup, kurang, sangat baik, itu harus ada dari pedoman penskoran, ya, rubrik penilaian sikap, ya, rubriknya. Jadi di setiap penilaian, instrumen penilaian selalu ada rubrik, yang selalu ada rubriknya. Nah, ini tugas 1 ya ibu bapak. Kemudian kita beralih ke ranah pengetahuan atau kognitif. Nah, ini juga saya sekilas dulu. Saya jelaskan tentang the taxonomy of educational objective cognitive domain dari Bloom dan Anderson dan Cardwell pada tahun 2001 yang sudah dimodifikasi. Ada kreasi ya yang terakhir. Yang pertama, yang tingkat yang paling rendah itu adalah remembering, C1, kemudian understanding, ya, remembering mengingat, understanding pemahaman, C2, applying aplikasi, penerapan, analyzing, C4, menganalisis, evaluating, C5, dan C6 adalah creation. Dan ini adalah kata-kata kinerja atau kata-kata kerja operasional yang bisa digunakan sesuai dengan ranah-ranahnya, ya. Itu untuk ranah pengetahuan atau kognitif. Kemudian Ibu dan Bapak sekalian, nah, ini adalah contoh instrumen, ya, penilaian pengetahuan dan cara berpikir. Jangan lupa ini harus ada logonya, institusinya, ya. Jadi selalu menyertakan ibu dari mana, kemudian jurusan, prodi, mata kuliahnya apa, bobot SKS-nya apa, semesternya apa, semester berapa dan tahun akademik berapa, hari, tanggal, waktu, dan dosen pengampu. Saya berikan contoh dulu. Nah, contoh kisi-kisi soal ujian, ya. Sebenarnya nggak perlu pakai kisi-kisi karena di dalam sub CPMK juga sudah muncul seperti kisi-kisi, ya. Tapi kalau mau dibuat juga tidak jadi masalah, ya. Jadi seperti ini, jurusan prodi, mata kuliah, kodenya. Nah, ini kodenya saya lupa nih. Ini saya berikan contoh di aljabar matriks, ya. Nanti ibu bapak sesuaikan dengan mata kuliah yang ibu bapak ambil, ya. SKS semester, tahun akademik, kurikulum yang digunakan KKNI, jumlah soal misalnya 2, ya. Penulis soal, biasanya jumlah soal kalau esai 5, ya, tidak 2, ya. Tapi tergantung juga lah, tergantung Bapak. Nah, misalnya begini, nomor 1 CPMK, mahasiswa dapat menyelesaikan permasalahan tentang sistem persamaan linier. Materinya sistem persamaan linier. Indikator soalnya atau sub CPMK
Diberikan sebuah sistem persamaan linier homogen, mahasiswa dapat menyelesaikan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier homogen dengan tepat. Ya, ranah kognitif aplikasi ya C4, bentuk soal uraian atau esai, butir soal terlampir. Butir soal boleh juga ditulis di situ, boleh. Kemudian nomor soal 1, cuman nggak akan muat, ini terlalu banyak ya kalau membuat dalam bentuk matriks ini, lebih baik bentuk soal terlampir di halaman yang lain ya. Nah, Ibu Bapak coba perhatikan di sini. Indikator ini Ibu Bapak hendaknya memuat komponen A, B, C, D. Ini sudah pernah saya sampaikan pada saat pertama saya menyampaikan materi evaluasi pelajaran. Yaitu A itu audiens. Siapa audiens itu? Adalah peserta didik. Yang merah ini, mahasiswa. Kemudian behavior, kemampuan yang akan diukur. Dia dapat menyelesaikan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier. Itu kemampuan yang diukur. Behavior, B. Gak usah urutannya A, B, C, D, tapi bisa juga dimulai dari C, ya, seperti ini ya. Kemudian yang tulisan hijau, diberikan sebuah sistem persamaan linier homogen, itu adalah condition, stimulus, condition. Dan degree derajat ketepatan dengan tepat. Nah, jadi dari indikator soal ini sudah ada unsur ABCD-nya, audiens, mahasiswa, behavior, kemampuan yang diukur, condition, stimulus, dan degree derajat ketepatan. Dan soalnya yang terlampir itu seperti ini, ya. Selesaikan sistem linear ini dengan eliminasi Gaussian. Dan ini soalnya, dan jangan lupa skor maksimal harus ditulis. Karena nanti dengan skor maksimal ini si mahasiswa bisa memprediksi kira-kiranya nomor 1 ini saya dapat skor maksimal atau tidak. Ya, dia bisa menyelesaikan sampai selesai. Walaupun sampai selesai entah benar entah salah, tapi dia punya harapan. Ya, perlunya ditulis skor maksimal. Kemudian, nah ini pedoman penskoran Ibu dan Bapak, pedoman penskorannya. Ya, nomor soal 1, kunci jawaban. Nah, kunci jawaban itu langkah-langkah jawaban yang diharapkan, langkah-langkah jawaban yang benar. Ya, jadi Ibu Bapak selain membuat soal, Ibu Bapak juga membuat dalam lembaran lain adalah kunci jawabannya. Jadi nanti Ibu Bapak bisa melihat kemungkinan siswa menjawabnya. Kemudian Ibu dan Bapak bisa memberikan skornya berapa. Ya, seperti ini kunci jawabannya ada langkah pertama, langkah kedua ini dalam bentuk eliminasi ya, langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima. Nah, semua itu skornya 1, 1, 1, 1. Ya, kalau dia hanya menuliskan ini saja ya sudah 1. Ini hanya kedua, dia hanya 2, 2. Ini masih ada lagi. Nah, kemudian ini juga langkah berikutnya 1 ini karena sama modelnya. Kemudian, nah yang terakhir dari bentuk ini, dari bentuk matriks ini dibuat dalam bentuk deskripsi narasi juga 1. Dan terakhir sebagai kesimpulan juga 1. Sehingga skor maksimalnya adalah. Nah, jadi Ibu dan Bapak sangat mudah nanti menilai, tidak asal-asal aja gitu ya. Jadi, oh dia bisa. Nah, ilmu sosial juga bisa Ibu Bapak. Misalnya Ibu Bapak membuat jawabannya, Ibu Bapak menentukan kata kunci yang ada sehingga nanti apabila kata kunci itu muncul di jawaban siswa, Ibu bisa memberikan skor berapa. Gitu. Ibu Bapak bisa memberikan skor berapa. Jadi kalau untuk ilmu sosial nih ya, karena kalau ilmu sosial kan dalam bentuk deskripsi naratif panjang ya, jangan sampai mahasiswa udah nulis panjang-panjang dibaca oleh Ibu Bapak nggak ngalir, nggak ngidul, apa sih ini jawabannya. Nah, kata kuncinya itulah yang perlu Ibu Bapak tentukan, kata kunci dari sebuah pernyataan. Kalau kata kunci itu muncul, kemudian dirangkaikan dengan benar, maka skornya berapa. Ya, nah itu pedoman penskoran itu penting Pak ya. Jadi kita tidak memberikan skor asal-asal saja sudah dibuat. Dan ini jangan salah ya, ini di akreditasi internasional AUNQIE itu diminta dosen itu mana soalnya, soal TS, soal UAS, mana pedoman penskorannya. Nah, kadang kita pedoman penskorannya ya dari dalam data sendiri, ya. Oke. Kemudian itu soal esai. Bagaimana dengan soal PG? Bisa saja Ibu Bapak membuat soal pilihan ganda, ya.
Misalnya CPMK-nya, mahasiswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan materi informasi matriks. Diberikan operasi perkalian matriks dalam bentuk AX sama dengan B, matriks A dan matriks B diketahui, mahasiswa dapat menganalisis untuk menentukan matriks X dengan tepat. Ingat, lihat condition yang hijau, kondisi stimulus, diberikan operasi perkalian bla 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 bla. Mahasiswa, audiens, ya, mahasiswanya peserta didik, audiens, dapat melakukan menganalisis untuk menentukan matriks. Kemampuan yang akan diukur oleh kita. Dia dapat menganalisis untuk menentukan matriks X yang tepat, degree. Masuk ranah kognitif C4, bentuk soal pilihan ganda, soal terlampir juga, soal misalnya sama. Nah ini soalnya, ini soal karena pilihan ganda ya, soal pilihan ganda. Ibu Bapak sudah menulis nomor 1, misalnya di jawabannya ya, nomor 1 jawabannya B, nomor 2 jawabannya apa, nomor 3 jawabannya apa, itu sangat. Jadi kalau membuat soal pilihan ganda itu sulit membuat soalnya, mudah memeriksanya. Karena pedoman penskorannya sangat mudah. Jika menjawab benar diberi skor 1, jika menjawab salah diberi skor 0. Ya mudah kan? Tapi membuat soal pilihan ganda hati-hati. Kita akan menentukan satu pilihan yang benar, satu option yang benar. Di mana posisinya? Di option apa? A, B, C, D, E. Tentukan oleh Ibu Bapak satu. Kemudian kita harus menentukan option yang lain yang mirip-mirip. Sehingga mahasiswa itu terkecoh. Jangan asal-asalan. Ya, seperti saya berikan contoh yang sangat sederhana. Mata kuliah PAI misalnya. Semester 1 lah yang gampang aja misalnya. Ini bahkan juga untuk SMA. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada titik 2 atau titik ya. Tanggal yang A 12 Rabiul Awal. Terus B 10 Muharram. C 5 Rajab dan sebagainya ya. Terakhir E 25 Desember. Nah itu tidak logis ya, pengecohnya tidak berfungsi. Jadi harusnya semuanya dalam nama-nama bulan Islam. Jangan sampai ada nama bulan Nasrani ya, bulan apa nih kita Desember segala macam ya, Juli ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Itu tidak akan dipilih oleh siswa. Itu pengecoh tidak berfungsi ya. Sama seperti dalam matematika juga. Di dalam matematika juga di perguruan tinggi bisa dibuat pilihan ganda karena banyak soal-soal hitungan. Itu kalau menulis pilihan ganda, option A, B, C, D, E, itu angka-angkanya harus terurut. Dari mulai kecil sampai besar. Kemudian atau kebalikannya, besar sampai kecil. Kalau semua bilangan bulat, bulat. Jangan ada yang bilangan bulat, ada yang bilangan pecahan. Jadi pengecohnya kurang berfungsi. Ya. Nah, pedoman penskoran jika mendapat menjawab benar diberi skor 1, jawab salah. Oke, nah ini juga contoh lain, Ibu Bapak misalnya tidak akan membuat kisi-kisi dalam bentuk tabel, sudah include dalam sub CPMK sebenarnya. Ya, dalam sub CPMK. Ini lihat C, A, B, D. Setelah belajar tentang mean, deviasi standar, korelasi dan 2 deret angka, mahasiswa A, berarti audiens ya, dapat menghitung korelasi minimal 90% benar. Ini sampai ada detail kuantitatifnya. 90% benar. Kemudian kalau ini juga urutannya CABD, setelah mengikuti materi dasar-dasar pemrograman terstruktur, mahasiswa semester 3 jurusan manajemen informatika dapat membuat diagram alir dengan terampil dan benar dalam waktu singkat. Ini dalam waktu singkat ya. Kemudian kalau ini urutannya ABCD, mahasiswa semester 1 jurusan manajemen informatika akan dapat menyebutkan komponen-komponen komputer dengan benar dan tepat. Ini kemampuan yang akan diukur B. Tadi dimulai dari A mahasiswa dengan tepat setelah diberikan materi dasar-dasar dan elemen komputer dengan tingkat keberhasilan 90%. Ini sangat lengkap sekali ya, sampai kuantitasnya disebutkan ya. Ini juga ABCD. Mahasiswa semester 3 jurusan manajemen informatika, audiens ya, akan dapat menjelaskan topologi start, ring, dan bus dengan benar. Kemampuan yang akan diukur itu B. C, ya, condition, setelah mengikuti
pemaparan materi topologi jaringan dengan tingkat pemahaman 100%. Jadi ini sebenarnya ini udah kisi-kisi itu mirip dengan subjek PMK. Kemudian juga ini juga sama capaian pembelajaran mata kuliah CPMK, ABCD. Kalau ini mahasiswa mampu menerapkan hukum termodinamika dan kesetimbangan untuk meramalkan perubahan zat dan energi yang mengikutinya. Nah, lihat A, audience, B, behavior, kemampuan yang akan diukur, C, condition, setelah belajar hukum termodinamika untuk beberapa sistem reaksi, D, dengan tingkat kebenaran 85% secara mandiri atau kelompok. Nah, ini sangat lengkap. Ini di perguruan tinggi ya, jadi berbeda dengan di tingkat sekolah, kisi-kisi itu ada formnya khusus. Tapi kita kalau sudah masuk CPMK itu sebenarnya ini sudah sub CPMK itu sudah kisi-kisi juga ya. Nah, baik Ibu dan Bapak, setelah Ibu dan Bapak tadi memperhatikan uraian saya tentang instrumen penilaian pengetahuan, maka deskripsi tugas mandiri kedua yaitu buatlah instrumen penilaian pengetahuan yang mengukur CPMK atau sub CPMK yang Ibu Bapak pilih yang sudah ditulis oleh Ibu Bapak dalam RPS ya. Kemudian instrumen penilaian pengetahuan tadi harus Ibu Bapak lengkapi dengan jurusan atau program studi, nama mata kuliah, bobot SKS, semester atau tugas akhir, nama dosen, CPMK, sub CPMK, sudah ada ya di sana ya. Rubrik penilaian pengetahuan. Nah, jangan sampai tertinggal ini rubriknya ya. Rubriknya jangan sampai hanya bikin soal saja, tapi rubriknya tidak ada. Yang lengkap itu dengan rubrik. Nah, itu jadi yang sikap sudah ya Ibu dan Bapak, sudah di briefing, yang pengetahuan juga sudah, sekarang tinggal yang keterampilan ya. Nanti mungkin sekilas 10 menit terakhir ada tanya jawab. Kita hanya sampai jam 11 diberi waktunya saya. Terakhir ranah psikomotor atau keterampilan. Jadi psikomotor ini adalah domain yang meliputi perilaku gerakan atau unjuk kerja lah. Kerja dan koordinasi jasmani. Kalau di tingkat perguruan tinggi yang masih ada mata kuliah olahraga ini masuk pada ranah psikomotor ya. Keterampilan motorik dan kemampuan fisik seseorang ya. Jadi presentasi, membuat makalah itu sebenarnya masuk pada ranah keterampilan ya. Jadi di sini dari mulai imitation, manipulation, precision, articulation, dan naturalization. Ya, P1 dari psikomotor 1, P2 psikomotor 2, P3 psikomotor 3, P4 psikomotor 4, dan P5 psikomotor 5. Dan ini adalah kata-kata kinerjanya atau kata-kata kerja operasionalnya yang bisa dibuat untuk membuat instrumen penilaian psikomotor atau keterampilan. Ya. Nah, ini contohnya Ibu dan Bapak. Contoh instrumen penilaian keterampilan atau kinerja. Ya, ini formnya sama, bagus seperti tadi, jangan lupa ya. Ada jurusan program studi. Nah, tugas akhir final project. Nah, ini untuk mata kuliah metode penelitian. Nah, ini kalau yang mengampu atau mengajar metode penelitian ini di ranah ini sangat banyak sekali aspek-aspek yang bisa dinilai. Ya, ini saya modifikasi, saya adaptasi dari Ade Yeti yang mengajar, Bu Dr. Ade Yeti yang mengajar metodologi penelitian. Misalnya judul tugas, merancang penelitian dalam bentuk proposal penelitian tugas akhir. Karena produk dari setiap mata kuliah metode penelitian itu biasanya proposal untuk tugas akhir, untuk skripsi atau untuk apa ya, tesis ya. Nah, di sini ada sub capaian pembelajaran mata kuliah. Melalui tugas ini diharapkan Anda mampu merancang penelitian dalam bentuk proposal penelitian tugas akhir dan mempresentasikan dengan penuh tanggung jawab dan etika. Ya. Kemudian ada instruksi tugas, rancanglah proposal penelitian tugas akhir dan presentasikan dengan penuh tanggung jawab dan etika. Nah, ada petunjuk pengerjaannya. Pilih topik penelitian yang menarik untuk Anda teliti dari hasil telah rujukan. Kemudian tulislah latar belakang mengapa topik tersebut menarik untuk Anda teliti. Kemudian rumuskan masalah penelitian yang akan Anda teliti, rumusan masalah.
Nyatakan juga tujuan penelitian. Nah ini saya adaptasi dari RPS-nya ini, Dr. Adeyeti pada mata kuliah metodologi penelitian. Nah kemudian aspek yang dinilai proposal penelitian dengan bobotnya 80%, ketepatan sistematika penyusunan proposal sesuai dengan standar penulisan proposal di UIN SGD Batu. Ketepatan tata tulis dengan menggunakan ejaan yang disempurnakan. Konsistensi penggunaan istilah penomoran. Nah, ini teknik-teknik penulisan ya, teknik penulisan. Kemudian kerapihan penyajian, kemudian menyajikan masalah dan topik yang mengandung novelty atau kebaruan, ketepatan merumuskan masalah dan tujuan penelitian, ketepatan menentukan variabel penelitian dan mendefinisikannya secara operasional. Nah, setelah makalah itu jadi, tentunya makalah tersebut kan harus dinilai. Nah, maka ada rubrik proposal penilaian, ya. Misalnya bagaimana unsur-unsur menilai proposal penelitian. Nah, ini tulis aspek-aspek yang dinilai, ya. Kerapihan penyajian dan sebagainya, teknik penulisan menggunakan bahasa YED, ya, bahasa Indonesia YED. Kemudian juga setelah itu dipresentasikan proposal tersebut, ya. Di sini ada aturan-aturannya. Penyusunan slide presentasi terdiri dari 3 bagian, pembuka, inti, dan penutup. Sesuai dengan karya ilmiah kan ada pembuka, inti, dan penutup, ya, kayak rencana pembelajaran juga ada inti, pembuka, inti, dan penutup. Kemudian materi yang dijelaskan jelas, disajikan secara singkat dan padat, tidak bertele-tele. Kreativitas penyajian materi pada slide. Nah, ini sekali lagi, kadang-kadang mahasiswa kita kalau presentasi, saya tuh sering menguji ujian proposal, baik skripsi, tesis, atau disertasi. Itu bikin slide-nya, mindahin file. Jangan begitu, banyak tulisan. Dibuatlah bagan-bagan, kemudian dikembangkan dari satu bagan itu dikembangkan. Memang susah itu memang. Jadi kadang nggak apa. Jadi satu bagan itu dikembangkan, satu bagan lagi dikembangkan dalam tabel. Jadi slide itu menarik. Bukan slide pindahkan file, jadi dalam slide presentasi itu dalam PowerPoint tulisan banyak, tidak, ya. Nah, boleh tulisan tersebut tapi dalam bentuk pointer, namanya juga PowerPoint, poin yang mempunyai kekuatan, ya. PowerPoint, poin-poinnya itu boleh ditulis, tapi dia memiliki kekuatan kita sampaikan, ya. Kemudian presentasinya poinnya 10%. Nah, kemudian ada rubrik slide presentasi. Nah, jadi si slide juga dinilai. Slide terdiri dari 3 bagian, ada pembukanya, ada inti, ada penutup, tidak. Jangan sampai hanya buka saja, atau intinya nggak jelas, ya. Kemudian sistematika materi disampaikan secara runtut dan jelas, ya. Materi disajikan secara ringkas dan padat, kreatif dalam menyajikan materi, yaitu dengan tadi mau animasi, dengan kreatif dengan bagan-bagan, jadi tidak tulisan blek gitu ya, tulisan blek kayak tulisan dalam makalah gitu ya. Kemudian rubrik presentasi mandiri. Apakah dia komunikatif, kemudian dia menguasai materi, kemudian kemampuan menghadapi pertanyaan, efektif dalam penyampaian materi. Nah, itu juga ditulis. Nah, sekarang tergantung ibu bapak, apakah ibu bapak hanya ingin menilai makalahnya saja tanpa dipresentasikan, kan tidak apa-apa dalam tugas keterampilan ini. Penilaian keterampilan. Jadi buatlah aspek-aspek untuk menilai sebuah karya tulis, sebuah makalah. Kalau misalnya makalah itu tidak dipresentasikan. Kalau dipresentasikan berarti ada 2 penilaian. Bagaimana penilaian makalahnya, bagaimana penilaian presentasinya. Itu, ya. Nah, jadi deskripsi tugas ketiga yaitu buatlah instrumen penilaian keterampilan KUKA dan KA yang mengukur CPMK, CPMA, KUKA yang ibu bapak pilih, yang tentunya sudah ditulis oleh ibu bapak di RPS. Kemudian instrumen penilaian KUKA dilengkapi dengan jurusan prodi sama seperti tadi ya, nama mata kuliah, bobot SKS, semester atau tugas akhir, nama dosen. Judul tugasnya harus ditulis, Pak. Ibu, Bapak memberikan judul apa? Beri nama judul.
CPMK, sub CPMK-nya ditulis, instruksi kerjanya juga ditulis, petunjuk pengerjaannya juga ditulis, aspek yang dinilai juga ditulis, dan jangan lupa rubrik penilaiannya juga ditulis. Ya, jadi di sini kan ada rubriknya tuh, kurang, cukup, ya, nilai-nilainya. Ini rentangnya 0 sampai 100 nih. Ada nilainya, rubriknya, ya. Nah, demikianlah Ibu dan Bapak paparan dari saya, briefing tentang bagaimana Ibu dan Bapak menyusun instrumen penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan pula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mana dan sebagainya, silakan. Atau kalau enggak misalnya sudah cukup lah Bu, nanti saya lihat dari PowerPoint yang Ibu buat, nanti saya modifikasi. Tidak sama persis, ya jangan sama persis lah, ya enggak, modifikasi oleh Ibu dan Bapak gitu. Monggo, nanti saya kirim ke panitia ya, ke Ibu Izah. Ke Ibu Izah saya kirim PowerPoint-nya, nanti supaya di-share ke Ibu Bapak. Ya, angkatan 3 kan ini ya. Gitu. Baik, Prof. Kalau ada pertanyaan silakan monggo. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan dulu. Atau sudah jelas? Syukur-syukur sudah jelas semua. Kayaknya kalau diem ini ada kemungkinan udah jelas semua, ada pinter-pinter semua nih, udah piawai semua, atau belum masih blank Bu, bingung apa yang ditanyakan gitu ya. Oh, ada Prof. Ya Ada yang silakan. nanya dari Pak Aziz. Pak Aziz Dari Hujain mana? dari STIT Pemalang. Dari Pemalang. Waduh, jauh ya Pemalang ya. Silakan Pak Aziz. Monggo Pak Aziz. Monggo. Terima kasih Prof. Ya. Ini pertanyaan yang sederhana sebenarnya. Ya. Apakah memungkinkan ini misal dari penilaian sikap, pengetahuan, kemudian keterampilan itu dinilai hanya dengan wawancara saja? Misalnya karena saya mengampu mata kuliah qiraah dasar, itu bisa enggak gitu dengan satu penilaian saja menggunakan wawancara, begitu Prof kira-kira? Ya, oke, terima kasih Pak. Tadi saya sudah memperlihatkan ya di PowerPoint saya bahwa itu punya porsi-porsinya Pak. Ya, ranah-ranah itu punya instrumen bagian-bagiannya. Sebentar saya Pak. Bapak qiraah dasar tuh tidak bisa dalam bentuk tes Pak. Kalau pengetahuan, kenapa dengan wawancara? Sebenarnya bisa, tapi untuk efisiensi saja gitu Prof. Karena untuk qiraah itu kan salah satunya capaiannya agar mahasiswa dapat membaca begitu. Ya, tetap Pak. Penilaian itu harus mencakup 3 ranah. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Disesuaikan tekniknya. Jadi kalau misalnya ini hanya cakupannya hanya untuk dia bisa keterampilan membaca, tentu memang dia lebih banyak porsinya di keterampilan ya Pak ya, di keterampilan. Tapi pengetahuan juga perlu Pak. Tidak mungkin kan keterampilan dalam praktek ibadah sholat, dia terampil sholat, tapi kan pengetahuan tentang sholat juga dia harus tahu. Gitu. Sikap, jadi sangat tidak memungkinkan kalau hanya dengan wawancara saja Pak, itu jawaban saya. Harus mencakup 3 ranah penilaian ini. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya. Yang sikap itu dengan wawancara non-tes. Ya, atau angket. Atau bisa juga yang pengetahuan dengan wawancara masuk pada tes lisan. Bisa. Kalau Bapak tidak memungkinkan untuk memberikan tes tertulis, ya wawancara itu masuk pada tes lisan. Ya, jadi tes lisan. Jadi semua aspek ranah penilaian ini harus tidak bisa wawancara saja. Wawancara itu non-tes maksudnya Pak. Non-tes itu hanya untuk mengukur sikap. Jadi pengetahuan dan keterampilannya hilang, tidak ada. Ya. Sedangkan kita di dalam evaluasi membuat suatu instrumen penilaian harus mencakup 3 ranah. Itu Pak pertanyaan saya. Jadi tidak mungkin hanya dengan wawancara saja. Bapak harus mendesain bagaimana instrumen penilaian untuk mengukur ranah sikap, bagaimana instrumen penilaian untuk mengukur ranah pengetahuan, bagaimana merancang instrumen penilaian ranah keterampilan pada mata kuliah qiraah dasar. Ya. Pasti semuanya bisa Pak, dilakukan ketiganya. Tidak hanya dengan wawancara, harus ketiganya. Karena itu lihat tugasnya juga ada 3. Dan memang idealnya memang demikian. Secara teori bahwa penilaian itu harus mencakup 3 aspek ini. Afektif, psikomotor, dan kognitif. Itu pertanyaan penjawaban saya Pak Aziz ya. Terima kasih Prof. Ya. Ada lagi? Ya Prof, tanya Prof. Ya monggo. Siapa namanya? Ahmad Labib dari STI Kendal Prof. Waduh, Ahmad Latif Kendal.
Dari jauh ya Kendal. Ya, Prof mau nanya ini terkait nanti pembuatan instrumen penilaian, berarti nanti eh, yang dibuat instrumennya itu mulai dari tugas apa namanya tugas untuk mahasiswa yang misalnya kalau di kampus kami itu kan ada penilaian kehadiran, kemudian tugas 1, kemudian tugas 2, kemudian UTS sama UAS. Apakah nanti berarti dari tugas 1, tugas 2, kemudian UTS, makalah nanti dibuatkan instrumennya semua atau gimana Pak? Ya, dari RPS Pak, dari RPS yang Bapak buat itu. Ya dari RPS yang Bapak buat ya sampai dengan kan tadi ada dalam 1 tahun final project tuh. Nah itu Pak, jadi semuanya ya kan Bapak sudah merancang RPS Pak. Iya Bu. Lihat rujukan RPS. Nah ini tesis tugas akhir atau saya berikan contoh format RPS. Karena format RPS itu format RPS. Nah ini Pak, ya saya perbesar. Ini deskripsi tugas, deskripsikan tugas yang diberikan dalam 1 semester. Ya, sesuai dengan CPMK dan CPMK yang telah Bapak buat di RPS itu. Ya. Berarti dibuat semua nggih Bu? Iya, monggo dibuat semua Pak. Lengkap. Kalau dari kami itu biasanya tugas 1 tuh karena saya ngajarnya bahasa Arab yang dasar itu memang tugas 1 makalah biasanya. Makalah terus yang 2 itu saya menilai dari presentasinya Prof. Ya, boleh dan makalah presentasi itu masuk ranah keterampilan ya Pak ya. Kemudian pada ranah pengetahuan dan ranah itu juga dibuat lagi instrumen yang lainnya. Gitu Pak. Ya. Ya Prof, terima kasih. Ya, monggo sama-sama. Ada lagi? Lima menit lagi. Ya, tinggal nanti Bapak dan Ibu merancang. Jadi ingat bahwa nanti kan ada sesi cukup lama 4 jam pelajaran setiap instrumen penilaian sikap 4 jam pelajaran, instrumen penilaian pengetahuan 4 jam pelajaran 4 JPL ya. Kemudian juga instrumen penilaian keterampilan itu 4 JPL. Jadi ketiganya harus ada ya. Dan ketiganya itu kan memiliki format-format tersendiri Pak dalam ininya. Jadi kembali lagi kepada Bapak yang tadi dari Pemalang, dari mana ya? Dari Pemalang. Jadi tidak mungkin hanya wawancara saja Pak ya, pembuatan instrumen penilaiannya. Baik, kalau tidak ada Pak Abdillah, mana moderator? Ya, Pak Abdillah, ya kita cukupkan saja supaya nanti ini Pak Abdillah PowerPoint-nya saya share ke Izah ya. Iya baik. Izah aja ya karena saya nggak punya nomor HP Pak. Iya Prof. Supaya nanti dari Bu Izah bisa di share ke teman-teman Ibu dan Bapak ini. Jadi ya, Ibu dan Bapak punya setidaknya punya panduan menunjukkan membuat instrumen-instrumen penilaian yang ditugaskan dalam pelatihan ini ya. Baik, ya kita Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih atas atas perhatiannya. Semangat semuanya, saya senang bisa bertemu dengan Ibu dan Bapak walaupun hanya lewat Zoom ya. Mudah-mudahan semuanya memberikan berkah untuk kita semua. Ibu dan Bapak menjadi dosen yang profesional ya. Dan jadi panutan bagi mahasiswa bahwa apa yang kita sampaikan mudah-mudahan jadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ya, sama-sama. Saya izin ya siang hari ini. Foto dulu Prof. Prof. Ya, baik Bapak-bapak jangan lupa isi presensi dan evaluasi narsumnya. Nanti masuk lagi jam 1 ya Bapak Ibu.
Terima kasih. Sampai jumpa nanti di jam 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Abdillah, saya mohon keluar ya Pak Abdillah Ya, ya. Prof. Ya, Keren banget Prof, terima kasih. ya monggo sama-sama.